سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بال واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الحمد لله Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bidinil islam wa akramana bi rasulil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsuh bi asyrafil adyan. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim dzil qalbir rahim wa rasulis sanadis sayyidil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan serta yang kami takdimi para alim, para ulama, para guru, tuan guru, para sepuh serta tokoh masyarakat dan pemuka agama. Terkhusus yang kami banggakan Ketua DKM Masjid Al-Muhsinin beserta jajaran pengurus serta panitia Ramadan 1444 Hijriah dan seluruh jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Jami Al-Muhsinin yang seluruhnya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah tuangkan kepada kita. Beragam macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah satu persatu. Betul? Karena Allah sudah tegaskan di Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hendak menghitung Allah, nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup dapat menghitungnya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, tapi Allah tidak memerintahkan kita, hamba-hambanya, untuk menghitung nikmat Allah. Yang Allah perintahkan apa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Siapa yang bersyukur pasti Allah akan tambah. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang penuh berkah ini
Di tempat yang mulia ini, insya Allah bagian daripada ungkapan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita tergolong semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, luangkan waktu sejenak akhir daripada itikaf kita. Walaupun mata merem tapi hatinya jangan ikut merem. Ya, berarti nyeramain orang tidur. Betul? Dari pasar Keranji ke pasar Klender, cakep gitu. Ya Allah, itu tandanya tidur nih ya. Dari pasar Keranji ke pasar Klender, sampai sono beli kasur. Kalau ngaji jangan pada nyender. Kalau nyender ntar pada, nah itu paham. Ya Allah. Karena pintu masuknya iman hidayah lewat hati. Iya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah masuki Ramadan, hari keberapa? 25 Ramadan. Masya Allah, orang yang ahli taat kepada Allah, orang yang ahli punya iman kepada Allah, rasanya Ramadan begitu singkat, begitu cepat. Betul? Ya Allah, tahu-tahu sekarang udah hari ke-25. Ini hari apa? Ini minggu terakhir nih. Minggu depan kita udah Idul Fitri, udah Syawal sudah. Betul? Ramadan adalah penghulu segala bulan. Rajanya bulan datang, ntar lagi akan berpisah dengan kita. Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Saking mulianya, sampai Allah tetapkan Al-Quran turun di bulan. Ngomong-ngomong udah pada hatam belum? Dikit lagi. Ya Allah. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Kita hadir di sini mengharapkan ampunan Allah Subhanahu. Rela kita tidak tidur itikaf semalaman. Alhamdulillah. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Berkah. Bapak sebelum buka datang ke Al-Muhsinin, banyak gak makanan? Kalau luar Ramadan datang ke Al-Muhsinin ada makanan gak? Itu berkah. Alhamdulillah. Sahur berkah sepanjang jalan dari ujung Marakas sampai ujung Pejuang, banyak orang dagang, berkah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, biasanya kalau udah masuk ke akhir Ramadan, Masya Allah, masjidnya udah kelihatan lega, masjidnya udah longgar. Itu di tempat lain, karena saya hampir 55 masjid musola sepanjang Ramadan isi. Ternyata barangkali Al-Muhsinin sama kali ya, longgar juga. Alhamdulillah, nggak jauh beda. Udah banyak sep yang pada maju, udah alhamdulillah. Masih ini wajah-wajah orang pilihan semua nih, yang penuh istiqomah insya Allah. Kalau awal Ramadan coba kita bayangkan, jemaahnya sampai meludak, betul? Jemaahnya sampai di luar, betul? Akhir Ramadan jemaahnya pada keluar semua. Keluar kemana? Sono cari semua Marakas no. Oleh karena itu yang Ramadannya tinggal beberapa hari lagi akan berpisah, akan meninggalkan kita. Nggak ada jaminan Pak, walaupun tinggal 5 hari lagi kita bisa Idul Fitri. Di Blok C, ini juga Blok C juga nih, RT 9 ada yang meninggal. Hari ini mau dimakamkan. Masya Allah, kemarin ada yang meninggal. Masya Allah, nggak ada jaminan. Nah oleh karena itu, mari kita selagi ada peluang, selagi ada kesempatan, Allah berikan sehat, Allah berikan panjang umur, berjumpa, bertemu Ramadan, terlebih-lebih di akhir Ramadan, sisa waktu, sisa Ramadan 5 hari lagi nih, memanfaatin, gunakan, maksimalkan, optimalkan, raih ampunan Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan nih. Makanya kalau akhir Ramadan di Mekah Al-Mukarramah rame. Nih ada jemaah RT 2 berangkat, siapa tuh? Pak Tony ya. Pak Tony berangkat tuh sampai lebaran di sana. Sama istrinya,
Kemarin sebelumnya adalah anaknya dan mantunya. Mudah-mudahan tahun depan Jamaah Muslimin itikaf di sana, Ramadan di sana. Kalau semuanya nggak ada orang di sini. Allah Akbar. Pengen Pak ke sana Pak? Pengen Pak itikaf di sana? Alhamdulillah saya pernah ngalamin. Nikmatnya luar biasa. Makanya akhir Ramadan umroh itu mahal. Kalau sudah ada niat, insya Allah ada kemudahan jalan untuk sampai di sana. Contoh sederhana nih, saya ceritain sama Ustadz nih. Ada ibu-ibu yang nyelengin 1.000 tiap hari, pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh. Kalau logika, akal kita, naruh setiap hari 1.000 dicelengin, kira-kira berapa tahun tuh? Hah? 10 tahun lebih. Cuma 1.000 nyelengin, tapi dia niat, udah berazam, udah niat untuk ini buat tabungan umroh, saya akan berangkat. Kapan selesainya? Kapan berangkatnya? Masya Allah. Suatu ketika ia mau nyebrang Pak, mau nyebrang. Ketika mau nyebrang ditabrak. Alhamdulillah yang nabrak bertanggung jawab, dibawa ke rumah sakit. Kira-kira singkat udah sadar, udah pulih, udah sembuh. Ditanya sama yang nabrak, Bu, mohon maaf saya minta ridhonya. Ibu cita-citanya apa? Sebagai permohonan minta maaf saya nggak sengaja. Nggak ada lagi, saya pengen sholat di Mekah. Saya pengen haji, pengen umroh, minimal umroh. Ibu punya tabungan, saya ada, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Cuman setiap hari 1.000. Udah kalau begitu, sebagai permohonan maaf saya, ridho dan ikhlas kepada saya, ibu, saya berangkatkan ibu umroh. Alhamdulillah, akhirnya bisa berangkat dengan cara Allah yang begitu mudah. Alhamdulillah. Besok Jamaah Muslimin kalau pengen cepat berangkat umroh, sering-sering nyebrang aja ya. Iya. Kalau seandainya nabrak itu tanggung jawab. Kalau seandainya orang kere juga, minta maaf loh. Ya Allah. Makanya akhir Ramadan luar biasa. Di sini biasa-biasa. Di kita biasa-biasa karena udah tradisi. Betul. Yang luar biasa di kita adalah awal Ramadan seminggu paling full. Betul. Di sono awal Ramadan biasa-biasa. Ayo kita jadikan luar biasa. Masjid udah megah. Alhamdulillah. Ayo kita lengkapi akhir Ramadan kita dengan itikaf kita, betul? Insya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana akhiruh lailatin min Ramadan." Apabila sudah masuki malam akhir-akhir Ramadan. Ya. Bakatis samawati wal ard wal malaikah. Itu yang namanya bumi, langit, para malaikat menangis, Pak. Musibatan li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena ada musibah yang menimpa kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena ini musibah, maka ditanya Rasulullah dan sahabat, "Qila ya Rasulullah, ay musibatun hiya?" Musibah apa ya Rasulullah? Ay musibatin hiya? Musibah apa itu yang menimpa ya Rasulullah kepada umat baginda? Apa kira-kira, Pak? Apa jawaban Rasulullah? Dhahabu Ramadan. Perginya Ramadan, meninggalkan kita. Berpisahnya Ramadan, meninggalkan kita. Kenapa? Fa inna da'awati fihi mustajabah. Di dalam bulan suci Ramadan, doa demi doa yang kita panjatkan mustajab. Ini kita ini di bulan Ramadan ini punya doa yang mustajab. Masya Allah. Wassadaqati makbulatun. Sedekah yang kita berikan itu akan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanati mudha'afatun, bahkan semua kebaikan yang kita kerjakan Allah lipat gandakan. Wal adabah matfu'un, kemudian yang namanya adab siksa Allah tolak, Allah tahan demi daripada kemuliaan bulan suci Ramadan. Pak, kira-kira adakah musibah yang lebih besar, Pak? Kalau sampai bumi menangis, betul. Kalau sampai yang namanya langit menangis, kalau sampai yang namanya para malaikat menangis, menangisi kita, Pak. Seharusnya kita, seyoginya kita yang menangis, betul. Karena kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Biasanya tanda-tanda orang menangis itu sayang, Pak. Ibu berpisah dengan suami sayang, berarti nangis, betul. Bapak berpisah dengan orang tua
sayang berarti menangis. Ketika menangis berarti kita sayang kepadanya. Ini Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita, akan berpisah dengan kita. Maka orang yang punya iman, ahli taat kepada Allah, dia akan menangis, Pak. Makanya ulama terdahulu mereka menangis takut tidak bertemu dengan Ramadan akan datang. Betul? Mereka menangis takut tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis. Makanya kenapa ada iktikaf? Itu suruh kita merenung, suruh kita berdiam di rumah Allah, suruh kita introspeksi, suruh kita evaluasi sepanjang Ramadan ini kita lakukan. Suruh kita bermuhasabah. Suruh kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka menangis di akhir Ramadan. Sama dengan jemaah al-muslimin, di akhir Ramadan juga banyak yang menangis. Tapi nangisnya beda. Nangis karena THR belum turun, belum keluar. Allah, baju lebaran belum ada. Nangisnya beda ini nangisin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sepanjang Ramadan Allah berikan sehat, alhamdulillah. Allah berikan panjang umur, alhamdulillah, sampai kita berada di penghujung Ramadan. Ungkapan syukurnya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi Ramadan ini. Manfaatin, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang ingin berjumpa dengan Ramadan, tapi umur nggak nyampe. Betul? Ajal keburu datang. Betul? Masya Allah, ajal keburu tiba. Sehingga nggak sampai di bulan suci Ramadan. Saya punya paman yang tinggal di Permata. Sebelum Ramadan berapa minggu meninggal. Wafat. Saya kuburkan malam hari. Ke Perwira sana. Kebetulan malam, saya lihat itu lahan baru. Karena di malam hari, saya tanya berapa kali, ada berapa lubang? 1, 2. Sebelum Ramadan 1 hari saya kesana lagi, itu lahan baru udah 60 lebih sudah terisi semuanya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, ini Ramadan akan datang, tidak ada jaminan kita untuk bertemu dengannya. Betul? Kemudian barangkali kita dulu punya namanya orang tua. Orang tua kita masih ada, keduanya salah satunya, tahun ini mereka nggak ada. Barangkali kita dulu punya sahabat, punya teman, punya rekan, tetangga, tahun dulu ada, tahun kemarin ada, sekarang udah nggak ada. Bahkan kita punya jamaah al-muslimin berjamaah dengan kita, itikaf dengan kita, tarawih bersama kita. Di tahun lalu mereka masih ada, tahun ini mereka nggak ada. Dan bisa jadi, mohon maaf, tahun akan datang, Ramadan akan datang, belum tentu kita masih ada. Kenapa? Karena tanda-tanda kematian sudah ada pada kita semuanya. Mana tanda-tanda kematiannya? Uban bertabur. Ada yang sudah ubanan? Saya lihat dari atas nggak ada yang ubanan. Hah? Udah kabur dia. Ini bukan. Allah. Uban bertabur, gigi telah gugur. Satu persatu gigi udah bertanggal. Satu persatu gigi udah bercopot. Betul? Ini kan tanda. Memang kematian dirahasiakan, nggak ada yang tahu. Cuman tandanya lo kasih tahu. Nah kalau udah tanda ini saya sebutin ada, berarti kita udah dekat dengan mati. Betul? Terus kulit telah kendur, kulit udah pada keriput, kulit udah pada kendur. Itulah tanda-tandanya umur semakin dekat kemana? Ke liang kubur sudah. Semakin dekat ke liang kubur, semakin dekat ke pintu kubur. Astaghfirullah. Ampuni kami Allah, berkahi kami Allah, rahmati kami semua jamaah yang hadir di al-muslimin. Nal khotoya, astaghfirullah, rabbal baraya, minal khotoya. Hadirin rahimakumullah, itulah tanda-tanda mati, tanda-tanda maut yang sudah ada pada kita semuanya. Makanya tidak ada jaminan Ramadan akan datang kita masih dipertemukan. Ayo kita jangan berharap yang akan datang. Sisa waktu Ramadan saja yang saat ini masih ada, kita manfaatkan, kita maksimalkan, kita optimalkan. Yang Qur'annya belum hatamin, dikit lagi ya. Yang terawihnya pada bolong, jangan sampai bolong. Yang punya waktu kesempatan itikaf, ayo itikaf. Manfaatin, gunakan agar kita banyak berdiam diri di masjid supaya jadi bekal kita saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti yang nolong kita amal kita. Betul? Yang ngebelain amal kita.
tiba di kubur. Nanti kalau diumumin nih di Masjid Al-Musinin nih. Habis itu jenazah kita dibawa kemana? Ke mandian, dimandiin. Kita semua nih calon-calonnya. Habis itu dibungkuskan kapan? Setelah itu baru selanjutnya Masya Allah kita disolati di Masjid Al-Musinin. Baru kita dibawa ke tempat peristirahatan yang paling terakhir. Ngikut semuanya, anak, harta, saudara, tetangga. Termasuk amal baik, amal buruknya. Yang dua balik lagi. Yang ngikutin cuma satu amalnya. Nah ini amal nih. Yang nemenin cuma amalnya. Yang buruk maupun yang baik. Tiba di kubur, hidup kembali malaikat mungkar dan nakir yang akan mengadili. Saat itulah mulut terkunci, tangan menjawab, kaki bersaksi. Tangan menjawab, kaki bersaksi. Astaghfirullah ya astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah oh ya astaghfirullah. Siapa yang nganterin nih? Antar jenazah kita dianterin nih. 3 perkara, amal, harta, sanak saudara. Harta dan anak pulang semua. Amal yang soleh menjadi temannya. Amal yang soleh menjadi temannya. Yuk istighfar lagi. Astaghfirullah oh ya astaghfirullah khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya Allah minal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ayo, kalau tadi saya bilang dalam ungkapan hadis Rasulullah, bumi menangis, apalagi langit menangis, para malaikat menangis karena ada musibah. Apakah ada musibah lebih besar sehingga makhluk Allah menangis daripada perginya Ramadan ini? Ayo, tinggal 5 hari lagi kita udah masuk babak final nih sekarang nih. Ibaratkan pertandingan kita sudah masuk babak final nih. Lelah berat, tantangannya berat, betul. Babak pengisian kita udah lewat, perempat final udah lewat, perempat final kita udah lewat. Alhamdulillah sekarang kita udah masuk babak final, Pak. Mudah-mudahan ini pemenangnya, juaranya semuanya nih. Mendapatkan pahala ibku minan nar, mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Udah begitu Allah memberikan bonus lagi di akhir Ramadan ini. Apa? Turunnya malam. Ini pada itikaf Pak tadi nih. Sebagian ya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Saya sedikit sebagai ungkapan dari kultum yang sangat singkat ini, di akhir Ramadan ini, terutama di malam-malam ganjil, mari kita gunakan Pak. Manfaatin yang ada kesempatan, ada waktu kita beritikaf dalamnya sebagai pelengkap daripada Ramadan kita. Memang ini adalah merupakan apa? Allah berikan kepada umat Rasulullah saking sayangnya Allah. Mengingat umat Rasulullah pendek. Umurnya pendek. Antara 60 70. Kalau umat Nabi Nuh sampai 950 tahun. Andai kata mereka punya dosa, masih lama untuk bertobat kepada Allah. Umat Rasulullah antara 60 70. Makanya orang yang beribadah di akhir Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, itu ibadahnya jauh lebih baik daripada ibadah 1000 bulan atau 84 tahun. Fisiknya lemah umat Rasulullah, nggak makan sehari, nggak minum sehari, loyo, lemes. Umat terdahulu fisiknya kuat-kuat, besar-besar. Makanya Allah berikan salah satunya sebab turun ayat tersebut, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Turunlah ayat tersebut sebagai tanda sayangnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimullah, saya dalam hal ini menyampaikan ada ulama memberikan rumusan, tapi jangan jadikan patokan supaya menjadi semangat kita. Kemarin malam 21 sudah, malam 23 sudah kita itikaf. Tadi malam 25.
Ada yang bilang turunnya Lailatul Qadar itu seperti yang dikatakan Ibnu Abbas adalah malam 27. Enggak meleset di malam 27, tapi ini adalah bersifat zonni, bukan qot'i. Jangan kita berkeyakinan. Tapi ini adalah prediksi atau rumusan daripada ulama. Apa yang menjadi dasarnya? Karena di dalam kalimat Al-Qadar itu diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Wa ma adraka. 2. Kemudian Lailatul Qadri khairum. Ada berapa kalimat Al-Qadar situ? 3 kali. Sementara huruf yang ada pada bacaan Lailatul Qadri itu ada 9. Ada berapa huruf? 9 huruf. Lam, iya, lam, ta. Kemudian alif, lam, ko, da, dan ro. Lailatul Qadri. Nah sekarang dikalikan 3. 9 huruf tadi Lailatul Qadri, kemudian dikalikan 3 dengan jumlah Al-Qadar yang ada di surah Al-Qadar. Berapa jumlahnya? 27. Ini prediksinya Ibnu Abbas. Makanya 25 sudah, 27 kita usaha lagi. Apakah setelah 27 kita jangan, berusaha terus karena Allah rahasiakan. Kalau Imam Ghazali lain lagi. Beliau memberikan metode matematisnya. Apabila awal Ramadan itu hari Ahad atau Rabu, maka jatuh daripada apa? Malam Lailatul Qadarnya malam 29. Ahad atau Rabu itu. Kalau awal Ramadannya Senin, maka jatuh malam ganjilnya 21. Kalau awal Ramadan hari Kamis, maka jatuh di malam 25. Tuh, ini prediksi daripada Imam Ghazali. Kalau awal Ramadannya ialah Selasa atau Jumat, maka jatuh di malam yang ke-27. Itu prediksi, Pak. Ada lagi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang daripada kitab Fathul Bari. Apa kata beliau? Carilah malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, 21, 23, 25, 27 dan 29. Ini Pak, di akhir Ramadan ini luar biasa, banyak bonus, banyak kemuliaan, banyak keagungan. Sayang kalau kita di akhir Ramadan kita tidak memanfaatkan, kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari lebih gaspol lagi, lebih semangat lagi, tingkatkan nilai ibadah kita, iman kita. Mari kita berusaha dengan optimal, dengan maksimal agar kita bisa meraihnya apa yang telah Allah janjikan, yaitu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan melalui kuliah subuh yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini insya Allah bisa menggugah hati kita dan kita bisa mengisi, bisa memanfaatkan, bisa menggunakan, bisa maksimalkan di sisa Ramadan yang tinggal 5 hari lagi akan meninggalkan kita. Bisa selamanya, bisa tahun depan kita bertemu lagi.